المدينة نور يبان، محمد سيد الأكوان، والسكان هينادوا عليه بكل الحب والإحسان. رسول بالرحمة بتنور، وفيك الدنيا بتبشر. رسول بالرحمة بتنور، وفيك الدنيا بتبشر. كلامك سنتك هدية كطيب المسك والعنبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Insan madani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Di kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali dalam kajian madani kita. Pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah As-Saffat di ayat yang ke-99 sampai 111. Salawat dan salam kehadirat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita sampaikan kita bisa mendapatkan syafaat beliau nantinya di hari kiamat. Insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam nuansa Dzulhijjah dan kurban, setiap kita, ingatan kita kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail dalam peristiwa penyembelihan yang Allah abadikan dalam Al-Quran di surah As-Saffat di ayat yang ke 102 sampai 111. Ada banyak hikmah pelajaran yang bisa kita petik dari rangkaian ayat-ayat tersebut. Sebelum kita masuk pada firman Allah di ayat yang ke-102, ada baiknya kita mundur ke belakang sedikit, mulai dari ayat yang ke-99 sampai ayat yang ke-101. Jadi setelah peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, ya, kemudian Allah selamatkan beliau. Allah berfirman, "Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin." Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa meminta kepada Allah untuk berhijrah ke tempat yang lebih bisa menerima dakwah beliau, yang dengannya beliau mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Dan Nabi Ibrahim berkata, saya akan pergi menuju Tuhanku yang dengannya saya akan mendapat petunjuk darinya. Jadi betapa totalitas Nabi Ibrahim dalam melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah, dalam berdakwah, menyampaikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaumnya menolak dakwah beliau, itu tidak serta-merta membuat beliau berputus asa untuk melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan ini. Ungkapan Rabbi sayahdin, Tuhanku akan memberikan petunjuk kepadaku, itu dia bermakna kepastian hidayah tersebut. Bahwa hidayah itu diperoleh lewat usaha. Ketika kita berusaha, Allah akan memberikan petunjuk. Ayat yang ke-99 ini juga menegaskan kepada kita tentang tujuan dari kita melakukan ketaatan. Zahibun ila rabbi. Bahwa tujuan Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan ketaatan berhijrah di sini adalah untuk memperoleh hidayah. Dan dengan hidayah itu akan semakin menguatkan beliau dalam menghadapi nanti ujian-ujian ketaatan ke depannya. Kemudian beliau berdoa di ayat yang ke-100. Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bi ghulamin halim. Rangkaian ayat ini dilihat dari urutannya,
Allah mengajarkan kepada kita tentang adab pada berdoa. Bahwa berdoa, meminta kepada Allah itu dilakukan setelah kita beramal. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah Al-Fatihah di ayat yang kelima. Kita beribadah, baru kita meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepada beliau anak yang soleh. Anak yang akan melanjutkan perjuangan beliau dalam menyebarkan nilai-nilai tauhid di tengah masyarakat yang terbelenggu dengan nilai-nilai kemusyrikan, kejahilian. Jadi betapa luar biasa permintaan Nabi Ibrahim di sini. Beliau tidak meminta anaknya menjadi anak yang sukses, ya, anak yang terkenal, mampu mengumpulkan kekayaan yang banyak, ya. Namun permintaan beliau adalah Rabbi habli minas salihin. Karena kesolehan anak itu jauh lebih berharga, jauh lebih penting, akan dirasakan oleh orang tuanya jika dibandingkan dengan anaknya menjadi orang-orang yang sukses hanya dalam aspek duniawi saja. Karena nanti ketika seorang tua meninggal, dia lebih membutuhkan doa dari anaknya jika dibandingkan dengan harta yang anaknya berikan nanti. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kemudian kami wujudkan doa Nabi Ibrahim itu bighulamin halim, dengan anak yang halim. Insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita perhatikan pemilihan diksi, pemilihan kata dari ayat ini, jarak antara doanya Nabi Ibrahim meminta anak, Rabbi habli minas salihin, dengan terkabulnya doa tersebut, itu adalah jarak yang sangat panjang. Nabi Ibrahim berdoa Rabbi habli minas salihin, ini doa yang beliau ucapkan ketika beliau belum menikah dengan ibunya Ismail, Siti Hajar. Belum menikah. Beliau sudah berdoa Rabbi habli minas salihin ketika beliau masih bersama dengan Sarah. Butuh waktu puluhan tahun bagi Nabi Ibrahim alaihissalam agar memperoleh anaknya, memperoleh keturunan Ismail. Dalam riwayat disebutkan ketika Nabi Ismail itu lahir, usia Nabi Ibrahim pada waktu itu 85 tahun. Bayangkan insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, butuh puluhan tahun doa seorang nabi. Yang nabi itu adalah ulul azmi, abaul anbiya, untuk Allah wujudkan permintaannya puluhan tahun. Namun rentan waktu yang begitu lama, di ayat yang ke-101 ini Allah tidak mengatakan faisaufa basyarnahu, akan kami sampaikan berita gembira itu, akan kami ijabai doanya. Tidak menggunakan kata saufa atau kata thumma, tapi menggunakan huruf fa. Yang huruf fa di sini memang dia bermakna ta'kib, urutan peristiwa. Namun huruf fa dari terminologi bahasa Arab itu dia menunjukkan sebuah peristiwa, urutan peristiwa yang cepat. Dia tidak menggunakan waktu yang lama. Kalau urutan peristiwa yang lama, dari satu peristiwa kemudian dia beralih ke peristiwa yang lain dalam jangka waktu lama, itu dia menggunakan kata saufa, memakai kata saufa. Ya. Ada pelajaran penting yang bisa kita petik di sini. Bahwa selama apapun kita menanti terkabulnya doa kita, hatta sampai puluhan tahun sekalipun baru Allah mengijabahi doa kita, sesungguhnya selama dia di dunia terijabahi doa itu pada hakikatnya cepat.
Maka di ayat ini Allah menggunakan huruf fa bukan kata saufa. Jadi kita berdoa hari ini 20 tahun kemudian, 50 tahun kemudian baru doa kita terijabahi. Pada hakikatnya itu cepat. Karena kehidupan dunia itu begitu cepat, begitu singkat. Insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah mengijabahi doanya Nabi Ibrahim, menganugerahkan kepada beliau anaknya, seorang anak Ismail. Anak yang dinanti dengan begitu lamanya. Ya. Masa puluhan tahun baru anak tersebut lahir. Setelah sebelumnya, ya, beliau dalam mengembangkan, mengajarkan ajaran tauhid, beliau dibakar hidup-hidup. Ujian yang begitu dahsyat, ujian yang mengancam nyawanya. Setelah itu, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika anak itu sampai pada usianya yang cukup. Ma'ana balagha ma'ahu sa'ya, Ibnu Abbas, Ikrimah, Muqatil dan yang lainnya menyebutkan adalah pada usia di mana Nabi Ismail bisa mulai membantu kerja-kerja Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekitar 13 tahun usia beliau. Usia Nabi Ismail. Usia 13 tahun. Bisa kita bayangkan bagaimana perasaan seorang ayah. Ya. Yang dalam usia pernikahannya yang begitu lama, kemudian dia meminta kepada Allah agar Allah memberikan keturunan kepadanya, yang keturunan itu akan melanjutkan kerja-kerja kenabiannya. Dia tidak meminta keturunan untuk mengumpulkan harta dunia, bukan. Untuk melanjutkan kerja-kerja risalah di tengah umatnya yang hanya sedikit menerima dakwah beliau. Dan ketika Allah menganugerahkan anak yang beliau minta, ternyata anak itu di usia yang begitu sudah mulai menunjukkan kematangannya, Allah perintahkan untuk dibunuh. Insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba kita review ya di ayat yang ke-99 tadi. Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Dengan ayat yang ke-102 ini. Keinginan Nabi Ibrahim untuk berhijrah akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan di antara petunjuk itu adalah menyembelih anaknya. Ini ujian besar tentang konsistensi, tentang seorang muslim, seorang hamba harus tetap istiqamah dalam melakukan apa yang Allah perintahkan. Karena Nabi Ibrahim ketika beliau berhijrah tadi itu, pergi ke Syam, dari Babylon ke Syam, itu berkat petunjuk Allah, perintah Allah. Allah perintahkan beliau melakukan ketaatan, berhijrah ke Syam, beliau lakukan. Dengan ketaatan itu beliau mendapat petunjuk, beliau mendapat anak, dan datang juga kembali petunjuk berikutnya. Perintah berikutnya, menyembelih anaknya. Ini adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Suatu ujian yang lebih dahsyat jika dibandingkan dengan ujian sebelumnya. Karena seseorang itu dalam bahasa perjuangan, dia rela mati. Tapi mampukah dia mengorbankan anaknya? Ini ujian yang jauh lebih dahsyat. Karena ujian yang tidak hanya menimpa dirinya, namun juga menimpa anaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala di ayat yang sebelumnya itu, ketika Allah mengijabahi doanya Nabi Ibrahim di ayat yang ke-101 tadi, bi ghulamin halim, ya,
anak yang halim. Halim itu adalah makna dari kata halim di sini, anak yang sempurna kecerdasannya, ya, bagus akhlaknya, berkasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah. Luar biasa anak ini. Anak, kalau dalam bahasa kita, anak yang betul-betul diidamkan oleh setiap orang tua. Punya kecerdasan intelektual, punya kecerdasan moralitas. Ya. Dan anak ini yang membantu Ibrahim dalam kerja-kerja dakwah beliau. Ya. Dan Allah perintahkan untuk dibunuh, disembelih. Perintah yang secara logika akal sehat kita itu perintah yang tidak masuk akal. Bagaimana Allah yang Rahman memerintahkan seorang nabinya untuk melakukan tindakan yang begitu zalim. Menyembelih anaknya, membunuh anaknya. Padahal di ayat yang lain Allah menegaskan bahwa man qatala nafsan faka'annama qatala nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu jiwa, dia seperti membunuh seluruh manusia. Dan ayat itu, ayat tentang bahwa membunuh satu jiwa sama dengan membunuh seluruh manusia, itu ayat yang berbicara tentang konflik pembunuhan yang terjadi antara kedua anak Nabi Adam. Yang itu adalah peristiwa kurban pertama yang terjadi pada sejarah manusia. Ketika Allah memerintahkan anaknya Nabi Adam, dua anaknya antara Habil dengan Qabil untuk berkurban. Karena kecemburuan, setelah peristiwa kurban itu, salah satunya dibunuh. Dan kembali peristiwa itu terulang di sini dalam peristiwa kurban dengan nuansa yang berbeda. Membunuh anaknya. Ini jadi hidayah, satu hal yang harus kita garis bawahi di sini. Hidayah yang kita minta, sebagaimana yang diminta oleh Nabi yang diminta Nabi Ibrahim di ayat yang ke-99, bahwa hidayah itu adalah melakukan ketaatan. Kita meminta kepada Allah agar Allah memudahkan kita melakukan ketaatan. Sebagaimana doa yang paling sering kita ucapkan dalam setiap salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya Ibrahim, seolah-olah Allah menegaskan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, ingatkah engkau dulu engkau pernah meminta kepada aku hidayah? Maka di antara hidayahku ini adalah perintah menyembelih anakmu. Insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ya, berapa banyak orang yang dia ingin menjadi orang baik, meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika peluang hidayah itu ada di depan matanya, justru dia berpaling. Betapa banyak dari kita yang ingin sekali jadi orang baik. Namun ketika ada seruan-seruan kebaikan itu muncul, dia berpaling dari seruan kebaikan itu, lalu dia menyalahkan Allah dengan berkata, Allah belum kasih saya hidayah. Betapa banyak dari kita yang hari ini ingin melakukan kebaikan, dan di bulan ini, bulan di mana amal kebaikan itu begitu Allah cintai di 10 hari pertamanya. Ya. Lalu berapa banyak orang yang kemudian mewujudkan keinginan dia memperoleh hidayah. Berapa banyak dari kita yang kemudian memenuhi panggilan kurban. Ya. Yang ia merupakan bagian dari hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hidayah yang setiap hari kita minta lewat salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Bahwa insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu prinsip dalam beribadah yang harus kita sadari bersama. Yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an ketika Allah memerintahkan kita berperang. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Allah perintahkan kalian berperang. Padahal wa huwa kurhul lakum, perintah berperang ini kalian benci, kalian tidak sukai. Ya. Maka Allah perintahkan kita berkurban di masa-masa pandemi di mana keuangan kita lagi sulit. Walaupun sebenarnya kita bisa
wa huwa kurhul lakum. Bisa jadi kewajiban itu kalian benci. Wa asa an takrahu syai'an, dan bisa jadi kalian membenci sesuatu yang sesuatu itu Allah perintahkan, wa huwa khairul lakum. Padahal sesuatu yang kalian benci itu pada hakikatnya baik. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, dan sesuatu yang kalian sukai itu adalah buruk bagi kalian. Dan kata kuncinya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Jadi ketika Allah telah memerintahkan kepada kita sesuatu, maka lakukanlah itu meskipun ia tidak kita sukai. Meskipun dalam pandangan kita tidak mendapatkan manfaat duniawi, karena amal kita adalah tujuan kita beribadah bukan untuk memperoleh kenikmatan duniawi. Ya? Kita berkurban habis puluhan juta, habis belasan juta, berapa yang kita rasa? Ya? Bagiannya orang mubahi, orang yang berkurban itu hanya sepertiga. Sangat sedikit jika dibandingkan daripada apa yang ia keluarkan. Ya? Dia berkurban 1 ekor sapi, 12 juta misalnya, 100 kilo, kemudian berat dagingnya, atau 120, dia tidak dapat 120, dia cuma bisa berat sepertiganya. Kalau dari 120 cuma 40. Dalam timbangan duniawi kita rugi. Ya. Maka ayat yang ke-102 ini mengajarkan kita bahwa setiap kita yang telah meminta hidayah kepada Allah, yang telah mengikrarkan keimanannya itu akan diuji. Allah akan menguji keimanan kita. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dia mengatakan dia beriman kemudian kami tidak uji keimanannya? Nabi Ibrahim telah berikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, kurbanku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Ketika Nabi Ibrahim menegaskan seperti itu, lillahi rabbil alamin, maka Allah uji beliau. Sejauh mana komitmen tentang pernyataan yang telah beliau ucapkan tadi. Lillahi rabbil alamin tadi. Bahwa hidupnya itu ternyata bukan saja hidupnya, hidup juga kehidupan orang-orang di sekelilingnya. Ya, kehidupan anaknya. Terjadilah dialog antara Nabi Ibrahim dengan anaknya. Di ayat yang ke-102 ini, dalam peristiwa ini. Ya bunayya, panggilan kesayangan. Ya. Bunayya, ya. Itu adalah ungkapan memanggil anak dengan penuh kasih sayang. Anak yang kita cintai itu kita akan panggil dengan kata ya bunayya. Jadi kalau kita terjemahkan kata ya bunayya, wahai anak yang sangat saya sayangi. Wahai anak yang sangat saya cintai. Ya bunayya, inni ara fil manam anni adzbahuk. Wahai anakku, sesungguhnya saya melihat dalam mimpiku, yang ini merupakan wahyu, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, anni adzbahuka, bahwa Allah memerintahkanku untuk menyembelih engkau. Anni adzbahuka. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu atas wahyu itu? Insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dialog yang terjadi antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail di ayat ini. Ya. Pernyataan Nabi Ibrahim ini, fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Itu bukan berarti Nabi Ibrahim meminta pendapatnya Nabi Ismail. Apabila Nabi Ismail menyetujuinya, maka beliau akan melakukan penyembelihan ini. Lalu apabila Nabi Ismail tidak menyetujuinya, beliau akan membatalkan penyembelihan ini. Tidak. Ya. Pertanyaan Nabi Ibrahim ini, fanzur madza tara, ini untuk melihat sejauh mana tingkat keimanannya Nabi Ismail. Nabi Ismail setuju ataupun tidak setuju, aktivitas penyembelihan ini akan tetap dilakukan. Ya? Jadi jangan berpikir bahwa ini ada tawar-menawar begitu. Tidak ada. Ya? Ini ujian untuk Nabi Ismail.
Ingat di ayat sebelumnya, Allah tidak mensifati Nabi Ismail dengan sifat halim. Dan kehalimannya ini teruji sekarang. Fandur madza tara. Lalu apa jawaban Nabi Ismail alaihissalam? Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Perhatikan redaksi ayatnya. Insan Madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ayat ini, di ayat 102 ini Nabi Ibrahim mengatakan anni azbahuka. Wahai anakku, Allah perintahkan saya azbahuka untuk menyembelih engkau. Jawabannya Nabi Ismail bukan ya abati izbahi, wahai ayahku sembelihlah aku. Tapi ya abati if'al. Kata if'al, ya, kerjakanlah, yang diucapkan oleh Nabi Ismail ini, itu kandungan katanya itu menunjukkan bahwa Nabi Ismail itu telah siap untuk melakukan, ya, apa yang Allah perintahkan kepada ayahnya Ibrahim alaihissalam. Perhatikan diksinya. Ya abatifal. Perintah yang begitu sulit. Sebagaimana ini betapa kuatnya ikatan emosional antara ayah dan anak di sini. Nabi Ibrahim memanggil anaknya dengan sebutan ya bunayya, panggilan kesayangan. Dan Nabi Ismail juga memanggil ayahnya dengan panggilan kesayangan, ya abati. Wahai ayah yang sangat saya cintai. Ya. Bahwa beratnya ujian perintah ini tidak serta-merta membuat kecintaan saya kepada engkau, wahai ayahku, tidak berubah. Nabi Ismail tidak mengatakan, wahai ayahku, di mana engkau selama ini? Ya, saya tinggal di Mekah, engkau di Syam. Ya, datang jarang sekali mengunjungi saya, dan sekali engkau mengunjungi saya, engkau memerintahkan untuk membunuh saya. Ya, karena bukan engkau yang disembelih saja, wahai ayahku. Bukankah engkau seorang nabi? Betapa hasil dari sebuah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim tentang permintaan anak yang soleh, Rabbi habli minas solihin. Ya abatif alma tu'mar. Segerakan lakukan apa yang Allah perintahkan itu. Jangan ditunda-tunda. Kalau bisa sekarang, jangan besok. Jangan sampai besok engkau berubah pikiran. Ya. Ungkapannya abatif alma tu'mar itu menunjukkan suratul istijabah. Kecepatan dalam merespon perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dalam melakukan ketaatan itu jangan tunda besok. Ya, mungkin lagi pandemi ini saya kurban tahun depan saja. Padahal sebenarnya dia bisa kurban tahun ini. Ya. Menunda-nunda amal, ya. Bayangkan betapa zalimnya manusia, ya. Dia tidak ingin diduakan oleh siapapun, tapi dia suka menomorduakan Allah dan syariatnya dengan mencari-cari 1001 macam alasan. Dan Nabi Ismail, ya, menunjukkan kematangan emosionalnya, kehalimannya, ya abatif alma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Betapa tawadunya para nabi. Betapa sempurnanya keimanan mereka. Ya. Ya. Lewat ungkapan ini, satajiduni insyaallah minas sabirin. Semoga engkau mendapati saya termasuk orang-orang yang sabar. Bahwa sabar yang merupakan bagian dari akhlak yang mulia itu akan terlihat ketika dia diuji. Ya. Jadi kesabaran Nabi Ismail itu dia tidak akan tampak kecuali dia siap menerima ujian ini. Jadi penghujung ayat ini mengajarkan kepada kita tentang kemampuan kita dalam melakukan ketaatan itu
ditentukan oleh tiga hal. Yang pertama, sikap kefakiran, kebutuhan akan amal. Hal ini ditunjukkan lewat pernyataan Nabi Ismail bahwa satajiduni insyaallah minas sabirin, bahwa mudah-mudahan ya saya termasuk orang yang sabar, bahwa dia tidak merasa menjadi diri orang yang sabar. Semoga saya termasuk orang yang sabar. Saya ini belum termasuk orang yang sabar, semoga saya termasuk orang yang sabar. Tawadhu. Merasa dia begitu fakir, begitu butuh kepada Allah lewat pernyataan insyaallah. Satajiduni insyaallah, dengan kehendak Allah. Kemudian kata sabirin itu, ingat, dia adalah bentuk plural, jamak. Tunggalnya adalah sabiran. Bahwa kita akan lebih mudah melakukan ketaatan, kurban, bersedekah, mengeluarkan zakat, membaca Al-Quran, ya, sholat, berhaji, ya, itu apabila kita berada dalam komunitas orang-orang soleh. Jadi kita tidak hanya bersabar, namun bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang sabar, minas sabirin. Maka Nabi Ismail kemudian berserta ayahnya itu berhasil melakukan aktivitas kurban ini. Kita perhatikan, insan madani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ungkapan yang sama yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika berjumpa dengan Khidir dalam surah Al-Kahfi. Ketika Khidir mengatakan bahwa, hai Musa, engkau tidak mampu bisa bersabar dengan saya dalam melakukan perjalanan ini. Perhatikan ungkapannya Nabi Musa. Allah berfirman di surah Al-Kahfi di ayat yang ke-69. Qala satajiduni insyaallah sabiran. Ingat ya? Sama ungkapannya, satajiduni insyaallah. Ungkapannya Nabi Ismail minas sabirin, ungkapannya Nabi Musa sabiran. Sabirin satu orang yang sabar. Satajiduni insyaallah sabiran wala a'silaka amra. Dan saya tidak melanggar nanti perintahmu. Apa yang terjadi? Nabi Musa kemudian melanggar seluruh komitmen yang telah dibangun bersama Khidir. Ketika naik perahu, ketika Khidir membunuh seorang anak, dan ketika Khidir membangun rumah yang temboknya sudah mau rubuh. Perbedaan ungkapan itu. Di surat Al-Kahfi, Nabi Musa mengatakan sabiran, bersabar seorang diri. Di surah As-Saffat, Nabi Ismail mengatakan minas sabirin, bersama orang-orang sabar. Bahwa kesabaran itu akan terbangun ketika kita berjamaah, bukan sendirian. Jadi, maka komitmen ini, komitmen Nabi Ismail, ya, beserta ayahnya Ibrahim alaihissalam untuk melakukan, ya, apa yang Allah perintahkan kepada beliau, akhirnya Allah ijabahi, Allah anugerahkan, sehingga ketika akhirnya apa yang beliau berdua, Allah perintahkan kepada mereka berdua, terlaksana. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Menyerahkan diri, siap disembelih. Di ujung ceritanya, Allah menegaskan, fadainahu bidzibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Happy ending. Kisah yang berdarah-darah berakhir dengan begitu indahnya. Allah mengganti, ya, penyembelihan Ismail dengan domba yang begitu gemuk. Kadzalika najzil muhsinin.
begitulah kami balas orang-orang yang ihsan. Orang-orang yang begitu berusaha semaksimal mungkin melakukan ketaatan kepada Allah, dia akan memperoleh balasannya di dunia sebelum Allah membalasnya nanti dengan balasan yang tak terhingga di akhirat. Ketika apa? Dia ihsan, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dengan semaksimalnya, sebaik mungkin, tanpa ada tawar-menawar, tanpa ada kompromi, tanpa kata nanti, dan nanti, tanpa mencari 1001 macam alasan. Maka kita akan dikatakan orang-orang yang muhsin, orang-orang yang ihsan, apabila kita cepat merespon segala apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan tanpa, meskipun ya apa yang Allah perintahkan kepada kita itu tidak mampu dianalisis secara baik oleh akal kita. Inilah pelajaran yang bisa kita petik dari rangkaian peristiwa yang terjadi antara Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail dalam peristiwa kurban yang Allah abadikan dalam surah Shafat, ya, ayat yang ke-99 sampai ayat yang ke-111. Bahwa komitmen keimanan yang telah kita ikrarkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu akan Allah uji di sepanjang usia kita. Dan yang namanya ujian itu tidak enak. Kalau ujian enak, maka semua orang akan lulus dalam menghadapinya. Dan kita akan dikatakan orang-orang yang ihsan apabila kita memenuhi apa yang Allah perintahkan kepada kita dengan semaksimal yang kita bisa, bukan dengan seadanya ataupun semaunya. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang mengorbankan, ya, apa yang kita miliki kepada Allah berdasarkan apa yang Allah perintahkan kepada kita dengan semaksimal yang kita bisa, yang dengannya kita akan memperoleh ridha Allah dan surganya nanti. Aku qauli hadza wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المدينة نور يبان محمد سيد الأكوان على المدينة